Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Al-Bukhari. Saya mahasiswa Universitas Riau, jurusan Teknik Mesin Prodi S1 dengan NIM 16071111642. Di sini saya kerja praktek dan mendapatkan judul yaitu rancang bangun model airfoil untuk pengujian aerodinamika di dalam ESWT atau Education Smart Wind Tunnel yang diberikan oleh pembimbing lapangan Tubuh Hani dan Pak. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Di Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Diperlukan teknologi yang mampu melakukan pemetaan bidang tanah secara cepat dengan kondisi geografis dan topografis yang ada. Untuk memenuhi itu, maka dibuatlah drone dan pesawat tanpa awak atau Unit Aerial Vehicle atau UAV, yaitu untuk memenuhi solusi untuk mendapatkan data dengan efisiensi dan efektif. Kemudian itu pemerintah menjawab itu semua dengan menciptakan BBT A3 yang merupakan salah satu unit kerja di BBPT yang memiliki kompetensi utama pengujian model di dalam terowongan angin. Yaitu contohnya seperti ILST atau Indonesia Low Speed Tunnel adalah terowongan angin yang dibangun oleh pemerintah Indonesia di akhir 1978 untuk mendukung industri pesawat terbang sipil Nusantara maupun yang lainnya. Di sini sudah banyak model pesawat dalam dan luar negeri yang diuji di ILST seperti CN23, 235, Malian Katuti, dan sekarang N219. Kemudian di jurusan saya untuk mendukung kedirgantaraan, kami membuat unit kegiatan mahasiswa dengan nama Serindit Aero. Serindit Aero sendiri berdiri pada tahun 2017 dan pada penelitian UAV-nya memiliki beberapa kekurangan seperti tidak memiliki data kemampuan UAV itu berapa lama terbang, tidak ada penelitiannya. Maka dari itu penulis memilih BBT A3 sebagai tempat kerja praktek untuk melengkapi kekurangan UAV tim Serindit Aero. Dalam pengujian aerodinamika di dalam dinamika di bagian sayap wahana secara simulasi dan pengujian di dalam terowongan angin ESWT. Adapun tujuan dari selama kerja praktik sini, yang pertama perancangan model airfoil, yang kedua perancangan support, yang ketiga perancangan marker sudut serang, fabrikasi, kemudian yang terakhir yaitu kalibrasi load cell. Berikut adalah latar belakang desain, model, dan support. Jenis airfoil sendiri dalam pengujian ini digunakan adalah SD7043. Airfoil ini dipilih karena UAV pada tim Serindit Aero Universitas Riau menggunakan jenis airfoil SD7043. Untuk memenuhi kekurangan pada desain UAV atau nomor 2300, maka dilakukan pengujian aktual pada sayap wahana tersebut dengan skala yang lebih kecil. Dimensi model sendiri dibatasi oleh seksi ujinya yaitu 50 cm x 50 cm untuk menghindari aliran 3 dimensi di ujung-ujung model dan membuat model bergerak lebih bebas terkendali. Nah, dengan aspek rasio model lebih besar sama dengan 4. Kemudian support sendiri didesain didesain load cell dan penunjuk sudut dipasang di luar seksi uji agar tidak mengganggu aliran udara, dan load cell dipasang sedemikian rupa sehingga hanya akan menerima beban reaksi dari model dan berat model, tidak ditambahi dengan beban lainnya. Support didesain sedemikian rupa untuk mempermudah manufaktur dan instalasi saat pengujian. Berikut diagram alir. Yang pertama yaitu seluruh literatur, kemudian pengumpulan data. Setelah selesai, maka dilakukan desain model dan support. Kemudian setelah selesai dilakukan manufaktur, model uji dan support. Kemudian model dan support diinstalasi pada
terowongan angin. Yang pertama melakukan kalibrasi alat ukur. Setelah itu penulis dan rekan melakukan analisis masalah. Jika ada masalah support atau model yang tidak sesuai dengan syarat pengujian di terowongan angin, maka lakukan studi literatur ulang, pengumpulan data ulang, kemudian desain ulang, kemudian dimanufaktur. Setelah itu diinstalasi ulang. Jika tidak ada masalah, dilanjutkan ke pengujian dan pengambilan data, kemudian analisa. Selesai. Berikut adalah plan of action. Ada beberapa plan yang sesuai dengan plan waktu yang dibuat, dan ada beberapa yang tidak sesuai, seperti instalasi model, load check, dan pengujian model. Hal ini sendiri karena terkendala pada pemakaian terowongan angin karena sedang digunakan pengujian lain. Berikut adalah desain model yang dibuat. Ukuran model dibatasi oleh dimensi seksi uji terowongan angin 50 cm x 50 cm. Desain model dibuat dengan aspek rasio 3 untuk memenuhi syarat model 2 dimensi baik secara geometri maupun aerodinamik. Resin biosfenol dipilih sebagai material yang digunakan dalam pembuatan model. Hal ini didasari oleh sifat material yang dimiliki oleh resin biosfenol. Jadi penulis melakukan beberapa percobaan resin. Yang pertama, beberapa material. Yang pertama menggunakan hard styrofoam. Ternyata hard styrofoam itu sifat materialnya tidak memenuhi syarat di pengujian terowongan angin. Kemudian melakukan pengujian menggunakan resin poliuretan. Ternyata resin poliuretan memiliki sifat material yang hampir sama dengan hard styrofoam. Kemudian yang ketiga, dilakukanlah pengujian dengan resin biosfenol. Ternyata resin ini memiliki sifat yang memenuhi syarat untuk pengujian pada terowongan angin. Dari kekerasan, kekuatan, dia memenuhi syarat untuk pengujian. Berikut adalah desain spar untuk ICG maupun supportnya. Berikut desain rig yang dibuat. Desain ini sendiri bertujuan untuk pada saat manufaktur agar kontur model tidak berubah dan dimensi tetap sama seperti yang diinginkan saat desain. Model rig sendiri diassembly dengan 8 potongan rig dengan jarak 5 cm dan 2 dengan jarak 2,5 cm. Di 2, cm diletak pada tengah-tengah dimensi model uji. Hal ini untuk mempermudah saat manufaktur. Kemudian inilah hasil desain model yang setelah dimanufaktur. Berikut gambarnya. Selanjutnya yaitu desain awal support. Yang pertama, marker sudut serang dibuat dengan ketelitian 1 derajat. Yang kedua yaitu jarum penunjuk. Jarum ini dibuat untuk mempermudah sudut serang saat pengujian. Kemudian aluminium profil. Aluminium profil sendiri dibuat untuk dudukan konstruksi untuk support balance. Kemudian desain awal setelah dimanufaktur, berikutlah cara assembly-nya. Itu yang pertama ini yang support pertama yaitu untuk dudukan nozzle, yang kedua marker, yang ketiga ini untuk dudukan model saat manufaktur. Ternyata setelah dilakukan instalasi, pengujian project, support tidak memenuhi syarat dalam pengujian karena datanya kurang akurat, jadi dilakukan redesign. Berikut adalah hasil desain support untuk nozzle yang telah dibuat. Desain ini mengacu pada cara kerja load cell seri. Pada panduan atau manual book, load cell seri sensor bekerja dengan maksimal ketika support dibuat rigid pada bagian loading shaft dan robot shaft. Pada load cell seri sendiri sudah mempunyai dudukan support. Berikut adalah gambar pin-pinnya. Ini adalah gambar teknik pada load cell seri. Jadi setiap pin itu untuk dudukan si supportnya sendiri. Kemudian jarum dan marker
dilakukan desain ulang karena marker awal tidak digunakan, karena desain awal marker diletak di bawah dan kemudian untuk mempermudah pengujian marker diletakkan di atas, jadi dilakukan redesign. Material yang digunakan marker yaitu menggunakan kertas di print dan penunjuknya aluminium. Berikut hasil desain assembly load cell dengan supportnya. Jadi desain ini untuk mempermudah gambaran saat melakukan instalasi. Berikut hasil instalasi di seksi uji yang akan dilakukan saat pengujian. Dan berikut ini adalah assembly install model pada seksi uji yang dilakukan saat pengujian. Kesimpulan dari hasil pengujian, dari hasil manufaktur, model kontur dan dimensi sama seperti desain. Getaran model saat pengujian terlihat hanya pada ujung model yang tidak tertumpu. Dimensi model sudah memenuhi syarat 2 dimensi. Untuk mengetahuinya, kami melakukan quality control menggunakan penggaris dan jangka sorong. Jadi hasil dari manufaktur yang beda hanya di thickness, yaitu beda 0,01. Kemudian support setting load check lebih mudah dibandingkan pengujian, karena pengujian dilakukan pada kondisi yang sama saat model ada dan tidak ada. Support didesain sedemikian rupa agar manufaktur dan instalasi penggunaan mudah. Desain dudukan load cell sendiri didasari dari mengetahui cara kerja sensor load cell SRI. Dimensi support dan dudukan load cell atau dudukan load cell didasari oleh dimensi dudukan support pada load cell SRI yang ada di gambar teknik produsen load cell SRI. Sensor membaca gaya dan momen ketika robot side dan loading side dipasang secara rigid, sehingga pada saat pemberian beban terbaca dengan akurat. Ketika arah model diubah dengan horizontal, desain support ini layak digunakan, namun harus menggunakan 2 load cell. Berikut adalah hasil load check. Hasil load check sendiri karakteristiknya hampir sama dengan testing dat kurva yang dilakukan oleh produsen load cell SRI. Kendala selama pengujian. Desain awal support setelah dimanufaktur memiliki kekurangan dalam pengujian data yang dihasilkan saat load check tidak bagus, atau bacaan sensor load check tidak bekerja secara maksimal karena tidak sesuai dengan karakteristik pembacaan si load cell SRI tersebut. Desain kedua support berkendala saat penggantian modul uji menggunakan pressure, karena ruang gerak saat melakukan pengujian penggantian dengan model tidak model itu susah karena ruang gerak terbatas. Pembacaan sudut sedikit sulit karena jarum penunjuk jaraknya terlalu jauh dengan marker yang dipasang pada seksi uji. Kemudian dudukan support harus dibuat lebih tinggi agar instalasi saat pengujian dengan model maupun tidak model tanpa model itu lebih mudah. Sekian hasil presentasi saya.